Salam, Horas, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan buat kita hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik untuk kita hari ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 6a. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai di bagasan haporsiau maibana mangidu, unang margangguni roha. Sebagai judul dari renungan kita adalah hidup dalam iman. Hidup kita selalu diperhadapkan kepada pilihan. Bagi pelajar harus memilih sekolah yang dia inginkan. Bagi calon mahasiswa, dia harus memilih ke perguruan tinggi mana yang dia mau. Bagi pencari pekerja, dia harus memilih pekerjaan apa yang dia rindukan. Dan banyak hal yang dapat diinventarisasi tentang pilihan-pilihan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Artinya bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari pilihan. Itu sebabnya dalam hal memilih kita harus hati-hati, teliti, agar suatu saat jangan mengecewakan kita. Demikian juga dalam gambaran kehidupan iman. Kita selalu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Jalan mana yang harus kita lewati? Apakah jalan yang lurus atau jalan yang berbelok? Apakah jalan yang mudah atau jalan yang susah? Apakah jalan yang instan atau jalan yang membutuhkan proses? Jika kita salah memilih jalan yang harus kita lalui dalam kehidupan kita, maka suatu saat akan memberikan kekecewaan bagi kita. Demikian juga dalam hal meminta atau memohon kepada Tuhan melalui doa. Kadang kita menyampaikan permohonan-permohonan kepadanya, terfokus kepada apa yang kita inginkan dan tidak fokus kepada apa yang kita butuhkan. Kita meminta kepadanya kadang mengandalkan akal pikiran kita atau logika kita. Sesungguhnya dalam hal meminta kepada Tuhan butuh bantuan dari Roh Kudus, sehingga kita dituntun oleh Roh-Nya untuk menyampaikan hal-hal apa yang akan kita minta darinya. Ketika kita dituntun oleh Roh Kudus di dalam permohonan doa tersebut, maka segala sesuatu yang kita minta akan kita aminkan dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkannya. Ketika kita meminta tuntunan Roh Kudus dalam doa, maka Roh-Nya akan mengajari kita untuk meminta kepada Tuhan hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika kita memohon kepada Tuhan dengan iman, maka kita harus percaya akan hal tersebut bahwa Tuhan memberikannya. Dalam firman-Nya dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Kebimbangan hati menunjukkan iman yang tidak kuat dan memperlihatkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dia tidak percaya bahwa Tuhan mampu melakukan
dan memberikan apa yang dia minta, sehingga membuat dia menjadi ragu. Bagi setiap orang yang bimbang, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Dapat kita baca dalam Yakobus 1 ayat 7. Oleh sebab itu, jangan khawatir tentang apa yang kita minta kepadanya. Tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Dia mampu memberikan apapun yang kita mohonkan kepadanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang dapat melakukan jauh dari kemampuan manusia, dan mukjizatnya selalu nyata. Kita harus percaya Tuhan pasti akan memberikan apa yang terbaik dalam hidup kita, asal kita percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hidup dalam iman, agar kami membuang keraguan-raguan kami. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu agar tetap setia dan tetap percaya akan kuasa-Mu. Berkati hidup kami satu hari ini di dalam melakukan aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Bagi jemaat-Mu yang sakit saat ini, jamah tubuhnya, agar sakit penyakit pergi dari tubuhnya, dan seluruh jemaat-Mu yang sakit dapat pulih sehat kembali. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian. Amin.